Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan selamat pagi ya untuk teman-teman semuanya. Seperti info di video update Bitcoin di tadi malam gitu ya. Untuk pagi ini akan saya update untuk lebih ke arah altcoinnya sebenarnya. Dan ya kita lihat market sih sebenarnya belum kemana-mana ya semenjak terakhir kali saya bikin video. Dan ya ini altcoinnya masih merah merona. Ini cuma ada Tron yang sedikit lebih hijau, yang lainnya sih cenderung merah nih teman-teman ya untuk overallnya. And ya untuk nanti malam juga masih ada news event yang kita masih tunggu ya. Kemudian ini ada good news juga teman-teman dari Virtune ya teman-teman, dia melaunching Cardano ya sama AVAX ya di sini ATP pada Nasdaq teman-teman ya. Jadi para analis ini predik ada parabolic rally terhadap Cardano dan juga AVAX ini teman-teman. Jadi ini kurang lebih seperti apa namanya ETF Bitcoin lah ya, cuman untuk di bagian Eropa ya. Nih untuk di Europe teman-teman ya, kita lihat tuh termasuk juga AVAX ini ATP teman-teman ya. Jadi di sini adanya good news sebenarnya untuk AVAX dan Cardano, tapi saya akan lebih bahas Cardano di video kali ini ya. Dan juga untuk XRP nih, di sini untuk ETF-nya ada dari Wisdom Tree, Bitwise ya, 21 share sama Canary ini submit untuk file 19B ya for fillingsnya teman-teman ya. Jadi di sini semakin dekat lah XRP untuk ETF teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya good news juga nih untuk XRP Army, dan tadi juga ada untuk Cardano Army ya sama AVAX. Jadi kita bahas untuk Cardano dan juga AVAX. Sebenarnya untuk Bitcoin secara daily ini saya sedikit update aja ya. Di sini kita lihat sebentar lagi nih mau closing ya teman-teman dengan candle seperti ini. Memang ini terus mendapatkan tekanan jual, dan ya market benar-benar menunggu nih adanya apa ya, bisa dibilang sentimen yang benar-benar positif untuk market bisa kembali recovery lagi ya. So far sekarang lagi ketahan di SNR ini ya, di sekitar area 95.500 sampai 97 ya, 97.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Masih belum kemana-mana, tapi ya kita lihat dari sini aja terus mengalami pelemahan ya teman-teman ya, sembari menunggu mungkin sampai niswe nanti malam ya, hopefully ya hasilnya bagus untuk market dan market bisa recovery, rebound lagi. Oke. Kemudian untuk Cardano, nah ini daily-nya nih baru aja closing ya teman-teman. Di sini memang closingnya bagus ya, rata-rata altcoin closing dengan seperti ini ya. Ini next area target ya, ini saya adjust sedikit. Nah di sini sebelumnya ada tahanan, plus kalau kita lihat sebelumnya ini SNR juga nih di level 0,6477 sampai 0,7 dolar ya. Ini menjadi area tahanan posisi saat ini untuk si Cardano SNR sebelumnya, plus juga ini ya ini udah ketembus sih sebelumnya ya. Oke, jadi memang ini menjadi area potensi yang bisa dipantau untuk si Cardano ya. Posisi terdekat teman-teman, kita mesti lihat juga apakah memang dari sini dia sudah adanya reversal atau belum. Tapi kalau kita lihat di sini dari terakhir adanya bull candle, kemudian 1 2 3 red candle ya, hopefully di sini sudah mulai adanya transisi untuk dia bisa recovery ya, dengan syarat dia harus mampu break lagi nih di atas 0,8 ya EMA21 untuk dia bisa start recovery atau start rebound ya. Hopefully seperti ini untuk Cardano secara daily ya. Padahal sebelumnya udah oke banget ya dia rally nih. Nih saya inget banget waktu detik-detik di awal November di akhir Oktober ya, di awal November nih saya update untuk Cardano ya, ada potensi double bottom dan dia rally. Ini kita lihat dia start retracement bertahap ya. Dan kita lihat juga di sini adanya falling wedge, dia break, retest, and then lanjut naik, tapi ya nggak mampu ya bikin higher high. Dia cuman ngepok doang sih, kita bisa lihat nih ya, tail candle aja, kemudian dia berangsur turun, dan ya ini kedampak bad news juga teman-teman. Nah, jadi ya untuk secara daily so far di sini kalau kita lihat di bigger picture-nya ya, sebenarnya untuk Cardano ini kita bisa tandain ya, di sini low ya, ini higher low, and then di sini potensi higher low teman-teman ya. Kemudian di sini ada high,
and then higher high, and then higher high, teman-teman. Ya, jadi so far masih uptrend ya, karena dia ya di sini peluang atau potensi untuk membuat yang namanya higher low. Ya, jadi masih ada nggak harapan untuk Cardano bisa back to bullish lagi, bisa rally lagi ya, maybe di atas high kemarin di 1,33, mungkin next di 1,5 sampai 2 dolar masih possible, teman-teman. Ya, apalagi kita lihat di sini ada update juga untuk Cardano ATP nih, teman-teman. Ya. Jadi untuk likuiditas yang masuk itu lebih besar lagi chance-nya untuk kedepannya gitu ya. At least di cycle kali ini, teman-teman. Ya, yang penting sekarang sama seperti yang tadi saya sampaikan, ya di sini adanya chance atau peluang untuk Cardano bisa start recovery. Ya, tentu nanti kita lihat juga ya untuk yang namanya secara time frame 4 jamnya seperti apa. Nah, ya time frame 4 jamnya di sini juga rata-rata sama seperti kebanyakan altcoin. Ya, dia start rebound, ketahan di bawah EMA21, ya terbentuk seperti sebuah triangle pattern, and then ya boom, dia breakdown, teman-teman ya. Dan posisi ini dia lagi retest juga nih plus area tahanan sebelumnya nih tuh. Ya, dia lagi retest di area sini 0,67 sampai 0,71 dolar. Ya, hopefully dari area sini adanya confluence terhadap SNR sebelumnya, kemudian juga di sini ada previous area secara time frame hourly-nya. Ya, semoga dari sini dia mesti bisa mendapatkan reaksi. Dan ya kita lihat Cardano once dia break dari previous high ini plus juga EMA21, itu adanya indikasi cukup positif untuk Cardano bisa start rebound ya. At least dari sini kita bisa lihat sudah adanya tail candle panjang ya, di sini konsolidasi ya. Somehow di sini dia break seperti ini. Wah, ini good ya untuk dia bisa rally kembali ya. Ini dulu yang perlu kita lihat untuk si Cardano secara hourly time frame. Nah, cuman ya sekarang dia lagi testing, mungkin sembari ya menunggu news event nanti malam. Ya, hopefully dari area sini masih mampu dipertahankan. Ya, harapannya seperti itu, teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini dia gagal ya, kita bisa perhatikan nih beberapa tail candle sebelum-sebelumnya nih satu, dan yang kedua di sini dia ada gagal ya. Berpeluang untuk apa, teman-teman? Maksudnya di sini misalkan di event nanti malam nggak mendukung nih, oke dia breakdown dan di sini dia malah closing di bawah. Wah, ini bisa ngelit untuk Cardano turun lebih bawah lagi. Ya, jadi bisa diperhatikan beberapa tail candle tail candle pada pergerakan sebelum-sebelumnya seperti di 0,673 dan di 0,6269 dolar. Ya, ini menjadi beberapa area krusial bisa dibilang. Ya, bisa aja kalau misalkan dia masih lanjut turun, ya sekedar grab likuiditas saja terhadap tail candle 2 ini sebelum adanya start rebound atau recovery kembali, teman-teman. Ya, ini untuk Cardano. Kemudian untuk XRP bagaimana nih? XRP Army ya, termasuk saya juga. Dia terakhir kali ini bikin tail candle jauh sampai 1,77 dolar. Kemudian closingnya itu strong banget, tapi ya balik lagi di sini. Seperti kebanyakan altcoin di sini 1 2 3 red candle muncul, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa melihat di SNR sebelumnya. Ya, di 2,19 sampai 2,259 dolar. Ini menjadi tahanan next area target ketika memang XRP ini masih di bawah turun lagi. Dan sekali lagi kita perlu lihat reaksinya seperti apa. Harapannya masih sama ya, setelah di sini ada bull candle ya biasanya memang dia perlahan turun ya sampai di sini mulai bisa dibilang slowly ya dari tekanan jualnya, mungkin adanya sideway ya, kemudian untuk dia bisa start rebound lagi. Dan jangan lupakan adanya tekanan resistan di area sini. Ya, mungkin nanti jatuh-jatuhnya di sekitar 2,8 sampai 2,9 dolar ya untuk si XRP. Kemudian kalau kita lihat untuk secara time frame, oke, kalau 4 jamnya ini malah berbeda ya. Kalau misalkan tadi kita lihat Cardano seperti ini, and then XRP ini sedikit berbeda. Dia malah lebih rapi nih tuh. Ya, tangga turun ke bawah, nggak bikin triangle, dan di sini cenderung membentuk seperti sebuah channel, teman-teman tuh. Makin lama makin mengkerucut ya. Sampai nanti kita lihat reaksinya untuk si XRP, apakah dari area sini dia mampu ya start konsolidasi, kemudian rebound, berarti dia time frame 4 jam itu wajib break di atas 2,5 dolar. Nah, once ini terjadi, wah ini adanya indikasi positif untuk dia bisa lanjut ke 2,7 dolar sampai next di 2,9 dolar. Ini beberapa area yang saya markingin tuh. Ya, jadi so far area-area ini walaupun weak ke atas, kita lihat menjadi previous
support. Ini kan high kemudian menjadi support. Di sini juga high kemudian menjadi support and resistance tuh. Jadi kurang lebih area-area itu juga berfungsi untuk menjadi next potensi area selanjutnya, SNR selanjutnya. Ya, ini untuk XRP. Tapi kalau misalkan di sini dia masih bablas lagi, ya teman-teman bisa pantau nih tail candle seperti di area berapa? 2,2 dolar ya. Kemudian di sekitar area 2,11 dolar. Ya, ini menjadi beberapa area yang bisa dipertimbangkan atau diperhatikan ketika memang market nanti masih turun lagi, ya at least beberapa hari ke depan, untuk bisa aja nanti cuman sekedar grab likuiditas, ya bikin tail candle nanti closing lagi di atas. Ya, ini teman-teman bisa pantau dua area ini ya untuk si XRP. Ya, jadi harapannya ya dari sini nggak lama untuk konsolidasi dulu lah untuk XRP dan juga Cardano. Ya, sampai nanti adanya start konsolidasi, kemudian adanya break structure terutama EMA21, karena ya ini cenderung bermain di bawah ya untuk Cardano dan XRP. Start rebound dari situ ya itu indikasi cukup positif lah untuk XRP dan Cardano sebelum dia start recovery atau ya bounce back kembali lah. Itu yang kita semua tunggu-tunggu ya. Jadi sekali lagi harap sabar, dan nanti saya update video lagi tanggal 11 teman-teman ya. Jadi mulai besok sampai tanggal 10 saya nggak ada upload video ya. Paling itu teman-teman, thank you semuanya yang udah nonton ya. Tetap semangat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.